Ini adalah kisah tentang legenda bunga mawar. Diceritakan bahwa dahulu kala pohon mawar hanya terdiri dari daun hijau yang lebat dan tidak berbunga. Saat itu, di perkampungan bunga mawar ada sebuah gunung. Di atas gunung tersebut ada sebuah sumber air yang bernama sumber air emas. Dan puncak gunung tersebut diberi nama Gunung Air. Di kaki gunung air tersebut ada sebuah desa, dan di desa itu hiduplah seorang pemuda dan seorang pemudi yang kehidupannya serba susah. Si pemuda adalah seorang yatim piatu yang bernama Liulang. Saat kedua orang tuanya meninggal, mereka mewariskan sebuah kampak kepada Liulang agar ia dapat mencari kayu di hutan untuk bertahan hidup. Si pemudi bernama Cuyin dan ia juga adalah seorang yatim piatu. Ketika orang tuanya meninggal, mereka mewariskan sebuah cangkul dan sebuah bakul kepada Cuyin agar ia dapat menghidupi dirinya dengan mencari rumput obat-obatan di hutan. Liulang dan Cuyin pun tiap hari ke hutan untuk bekerja dan pulang setiap sore bersama-sama. Liulang memikul kayu dan Cuyin memikul rumput obat-obatannya. Mereka berdua selalu saling menjaga, saling memperhatikan, dan akhirnya saling mencintai. Tidak berapa lama kemudian, mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Suatu hari, Liulang mencari kayu di bagian barat gunung, sedangkan Cuyin mencari rumput obat-obatan di sebelah timur. Setelah memotong kayu, Liulang merasa kelelahan dan tertidur di atas kayunya. Liulang kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, ia mencium aroma bunga yang sangat harum. Ia lalu terbangun dan mengikuti aroma bunga itu. Setelah berjalan beberapa saat, ia melihat sebuah pintu yang berbentuk bola sabit, dan ia merasa heran. Ia berpikir sejak kecil ia telah mengelilingi seluruh gunung air tersebut, tetapi ia tidak pernah melihat pintu itu. Terdorong oleh rasa penasaran, Liulang akhirnya mendorong pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, ia sangat kaget. Ternyata di balik pintu itu ada sebuah taman yang sangat besar, dan di dalam taman itu terdapat berbagai jenis bunga yang sangat indah. Liulang tidak tahu bahwa sebenarnya taman bunga itu adalah milik Dewi Ibunda Ratu di langit. Setiap tahun di bulan Mei, ketika seluruh bunga bermekaran, Dewi Ibunda Ratu selalu membawa peri-perinya turun dari langit dan datang ke tempat itu untuk bertamasya sambil menikmati keindahan taman bunga tersebut. Liulang pun masuk dan berjalan mengelilingi taman itu. Sepanjang jalan, Liulang menikmati pemandangan di taman bunga itu sambil terus memuji keindahannya. Tak terasa, Liulang pun sampai di tengah taman bunga. Di sana ia melihat ada sebuah pot bunga besar yang terbuat dari kristal. Di dalam pot bunga itu tumbuh sejenis bunga. Kelopak bunganya berwarna merah menyala dan sangat cantik. Sayangnya, bunga yang cantik itu hanya tumbuh sekuntum saja. Liulang kemudian memperhatikan bunga itu dengan cermat. Ia pun sadar kalau bunga itu adalah bunga mawar. Liulang kemudian berpikir, di seluruh gunung air tumbuh banyak pohon mawar, tetapi mereka tidak pernah berbunga. Mengapa pohon mawar ini dapat berbunga? Karena sangat cantik, Liulang lalu memetik bunga itu dan ingin menghadiahkan bunga tersebut kepada istrinya, Cuyin. Setelah memetik bunga tersebut, Liulang lalu membalikkan badan hendak meninggalkan tempat itu. Tetapi, ketika berbalik, ia melihat ada dua orang prajurit dari langit, dan salah satu prajurit langit tersebut menghardiknya. Hai kamu manusia dari bumi, sungguh berani kamu memetik bunga dari surga. Setelah berkata demikian, mereka lalu menangkap Liulang dan membawanya pergi. Sedangkan di tempat lain, Cuyin yang telah pulang ke rumah tidak dapat menemukan suaminya dimanapun. Ia lalu segera naik ke puncak gunung untuk mencarinya. Ketika sampai ke puncak, ia mendengar suara Liulang memanggil dirinya. Mendengar itu, Cuyin lalu melihat ke arah sumber suara. Di sana ia melihat Liulang yang terikat tangannya didampingi oleh dua orang prajurit sedang berdiri di tepi jurang. Cuyin dengan terisak lalu berlari menuju ke tempat Liulang. Tapi, kedua prajurit dari langit tersebut menghardiknya. Dia telah melakukan kesalahan besar karena telah berani memasuki taman bunga Dewi Ibunda Langit dan memetik bunga mawar dari surga yang hanya sekuntum saja. Sekarang kami akan membawanya pergi dan dia akan menerima hukumannya, yaitu kerja paksa seumur hidup. Mendengar perkataan kedua prajurit dari langit tersebut, Cuyin menjadi panik. Sambil menangis, ia pun memohon agar mereka tidak membawa Liulang pergi. Dengan senyum yang mengejek, kedua prajurit tersebut lalu berkata bahwa mereka akan mengembalikan Liulang jika seluruh gunung air dipenuhi oleh bunga mawar yang bermekaran. Setelah berkata demikian, kedua prajurit tersebut membawa Liulang pergi meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Cuyin lalu jatuh pingsan.
Ketika tersadar, ia langsung melihat ke tempat Liulang berdiri tadi. Tetapi Liulang sudah tidak berada di sana. Ia pun lalu menangis. Tetapi Cuyin tidak patah semangat. Berharap dapat membuat Liulang kembali, Cuyin pun berusaha untuk membuat pohon mawar yang tumbuh di seluruh gunung air bermekaran. Setiap malam, Cuyin naik ke gunung, mengambil seember demi seember air di sumber air emas, dan menyirami seluruh pohon mawar yang ada di gunung itu. Ia menyirami pohon-pohon mawar tersebut hingga tengah malam. Setelah selesai menyirami pohon-pohon mawar yang ada di gunung air, Cuyin lalu pulang ke rumahnya. Ia pulang dalam keadaan yang sangat lelah hingga tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam perjalanan pulang, batu-batu tajam membuat kedua telapak kakinya terluka dan berdarah. Duri-duri pohon mawar melukai seluruh badannya. Keringatnya yang bercampur dengan darah menetesi setiap jalan yang dilaluinya. Setelah 10 kali musim semi berlalu, keajaiban pun terjadi. Ketika Cuyin membuka pintunya, hendak naik ke gunung, ia melihat seluruh gunung telah dipenuhi oleh bunga merah yang bermekaran. Ternyata, seluruh bunga mawar yang tumbuh di gunung air telah mekar. Ia lalu memetik sekuntum bunga mawar dan berlari ke atas gunung sambil memanggil-manggil suaminya, Liulang. Ketika Cuyin tiba di puncak gunung, ia disambut dengan suara petir yang keras. Setelah itu, muncul seberkas cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan dari cahaya tersebut muncul sebuah bayangan orang. Cuyin membuka matanya melihat dengan jelas. Ketika ia melihat Liulang yang dirindukannya siang dan malam berdiri di hadapannya, ia langsung memeluknya. Liulang menjadi sedih ketika melihat tubuh istrinya tersebut penuh dengan luka-luka. Hatinya sangat sakit. Ia pun menangis sambil memeluk istrinya. Setelah hari itu, setiap musim semi, bunga mawar akan bermekaran di gunung tersebut. Akhirnya, penduduk setempat menamakan gunung itu sebagai Gunung Cuyin dan sumber air emas sebagai sumber air Liulang. Penduduk setempat juga membangun sebuah menara untuk Cuyin dan Liulang. Setelah Liulang dan Cuyin meninggal, mereka menjelma menjadi dewa dan dewi di atas langit. Mereka berdua bertugas untuk mengurus seluruh bunga yang tumbuh di muka bumi. Dan setiap tahun, ketika bunga mawar bermekaran di Gunung Cuyin, mereka akan turun ke bumi untuk menikmatinya. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih.